Mau performanya lagi baik, apalagi jelek, tetap selalu dapat tempat di timnas Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di kompetisi lokal juga Liga 1, Witan juga tidak sedang meyakinkan gitu. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kita sudah tahu bahwa timnas kita menang 6-0 dari Brunei, tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Gocek Bung Toel mau saya sampaikan, karena menurut saya sih kemenangan dari Brunei bukan isu, bukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Kemenangan atas Brunei adalah sebuah keniscayaan. Jadi nggak perlu berpanjang-panjang lebar. Lawan Brunei sebetulnya kita hanya mau bicara, mau memprediksi berapa banyak gol yang bisa dibikin oleh timnas kita. 5 gol, 6 gol, 7 gol, 8 gol, dan seterusnya. Cuma itu saya pikir. Bukan sebuah ujian yang akan menguji kualitas timnas Indonesia sesungguhnya. Nah, kali ini terkait timnas saya mau menyampaikan sebuah pemikiran, sebuah catatan, sebuah pertanyaan. Jadi gini prinsipnya, bahwa timnas itu kan selalu menjadi konsep yang terbuka, bukan konsep yang tertutup. Timnas itu bukan konsep yang eksklusif, tetapi inklusif. Sebuah hal yang terbuka. Nah, saya memberikan sebuah catatan misalnya, Witan dan Egy di depan, itu kan kalau menurut saya sih sedang mandek performa di timnas. Witan sejak AFF tahun lalu, Desember tahun lalu, sejak gagal bikin gol ke gawang Thailand yang sudah ditinggalkan kipernya, menurut saya belum melihat lagi penampilan Witan yang standar terbaik Witan. Begitu juga Egy. Egy dengan banyak gangguan cedera di lututnya terutama, saya belum melihat lagi penampilan yang sangat prima, sangat memukau dari seorang Egy Maulana Fikri ya, yang sebelumnya digadang-gadangkan sebagai Messi, Kelok 9 dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan waktu performa di Asian Games kemarin, Egy menurut saya sih sangat tampil pas-pasan, tidak mampu memberikan kontribusi yang kuat, tidak bisa mengangkat permainan tim. Bahkan waktu mau lawan Cina Taipei, lawan Korea Utara nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk lawan Uzbekistan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Yang membuat heran adalah dengan performa review rapot penampilan seperti itu, Witan dan Egy selalu mendapatkan panggilan ke tim nasional. Jadi seolah-olah menjadi squad tetap atau langganan timnas Indonesia di era STY ini. Jadi mau performanya lagi baik, apalagi jelek, tetap selalu dapat tempat di timnas Indonesia. Bahkan kalau kita lihat di kompetisi lokal juga Liga 1, Witan juga tidak sedang meyakinkan gitu loh, belum bikin gol. Egy lumayan lah, lebih lumayan di Dewa United, sudah bikin gol, 3 gol, 4 assist. Tapi ya itu tadi, Egy nggak memperlihatkan kualitas terbaiknya selama di timnas. Tapi apakah karena Egy dan Witan adalah langganan terus harus selalu masuk, selalu dipanggil, selalu langganan? Ini pertanyaan besar gitu kan. Pertanyaan besar terhadap STY, terhadap pelatih. Karena menurut saya sih kadang ada baiknya pemain itu diparkir dulu untuk dia bisa berpikir, untuk dia bisa berintrospeksi dan menaikkan kualitas dirinya, memotivasi dirinya untuk tampil lebih baik lagi. Karena toh dengan konsep timnas yang terbuka, kesempatan pemain lain juga terbuka untuk bisa memperkuat timnas memakai lambang Garuda di dada. Saya lihat di kompetisi lokal bukan cuma Stefano Lillipali yang layak dipanggil timnas dengan 6 gol dan 8 asisnya untuk Borneo, tapi juga ada pemain-pemain lain yang menurut saya sih penampilannya sangat oke, lumayan oke. Malik Rizaldi misalnya Madura United, menurut saya sih penampilannya luar biasa juga pemain itu dengan 4 gol dan 2 asisnya, Malik Rizaldi. Atau Ricky Cawor dengan 5 gol, 2 asis atau 1 asisnya untuk Sleman. Maksud saya itulah pilihan-pilihan yang terjadi di kompetisi liga, karena bukankah penampilan pemain tim nasional dalam hal ini terutama pemain senior itu berdasarkan performa di kompetisi.
Bukankah itu adalah kelaziman di sepak bola modern manapun, di negara manapun, bahwa pemain yang tampil baik di kompetisi mendapatkan kesempatan tampil atau mendapatkan panggilan timnas? Bukankah seperti itu yang terjadi dalam sepak bola modern? Pakemnya seperti itu. Di luar itu masih ada Septian David Maulana menurut saya sih, yang juga tampil cukup oke bersama Semarang, PSIS Semarang, 2 gol, 2 asisnya juga. Lalu ada Freds Butuan misalnya di Persib Bandung. Mereka itu kan semua pemain-pemain yang berhak dilirik oleh timnas, berhak bermain untuk timnas. Ataukah STY kan tetap tidak bergeming, tetap Witan, tetap Egy meski pemain ini sedang mandek? Nah, ini yang harusnya menimbulkan pertanyaan, menimbulkan pemikiran, menimbulkan evaluasi gitu loh. Artinya apa? Timnas kita harus terbuka buat semua. Kalau Egy dan Witan itu adalah langganan timnas dan dipandang oleh STY sangat paham dengan apa maunya permainan STY yang diinginkan di timnas, apakah itu juga konsisten STY? Sebelumnya, M. Rafli, striker Arema, selalu dipanggil oleh STY masuk skuad timnas, meski di klubnya hanya pemain cadangan, nggak bikin gol, bukan pemain starting utama di klubnya Arema. Tapi lihat, begitu mertuanya sudah tidak di PSSI lagi, M. Rafli nggak pernah dipanggil lagi timnas. Dulu waktu dipertanyakan kenapa pemain ini dipanggil timnas, atas dasar apa pemain ini dipanggil oleh STY, itu ada penjelasan, ada argumen bahwa pemain ini sudah berkali-kali mengikuti TC latihan timnas, dianggap mengerti apa maunya STY. Tapi apakah itu jadi konsisten? Kan enggak juga. Begitu mertuanya Iwan Budianto tidak lagi duduk di Exco PSSI sejak Februari KLB, di bulan Maret FIFA Matchday, nama M. Rafli sejak itu sampai sekarang udah nggak dipanggil lagi. Bukankah kalau dia dianggap sudah mengerti maunya STY, sudah mengerti taktikal STY, harusnya konsisten dipanggil terus? Ini kan enggak. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran yang mengganggu gitu loh. Karena kita ingin melihat sebuah objektivitas yang tinggi, profesionalitas yang tinggi, proporsionalitas yang tinggi dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh STY untuk timnas kita. Kenapa? Karena kita ingin membangun timnas. Karena kita ingin belajar. Karena kita ingin belajar dari sosok yang dari negara yang sepak bolanya maju. Karena kita ingin belajar konsisten dari seorang STY. Karena kita ingin belajar pemikiran lurus objektif dari seorang pelatih sekaliber STY. Jadi pertanyaannya, ketika Egy, Maulana Fikri, dan Witan sedang drop, kenapa nggak diparkir dulu, lalu berikan pemain lain yang sedang performanya sedang moncer di kompetisi? Kalau dianggap mereka berdua itu paling mengerti karena sering ikut TC-nya STY, bukankah itu juga alasan yang disampaikan ketika M. Rafli dipanggil terus timnas? Meski nggak main sebagai pemain utama di timnya, di klubnya Arema waktu itu. Tapi begitu mertuanya sudah tidak lagi di PSSI, lalu kemudian tidak pernah dipanggil lagi. Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang harusnya terbuka, lalu kita melihat sebuah konsistensi, sebuah keputusan, sebuah prinsip yang benar dalam membangun timnas kita. Itulah catatan saya terkait dengan FIFA Matchday, bukan FIFA Matchday, kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Brunei. Bukan soal menang kalah, karena itu bukan isu, tetapi adalah pemanggilan-pemanggilan timnas yang harusnya berdasarkan kriteria yang patut dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap digocek Bung Toel.